Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film series yang berjudul Special Ops Lioness. Series ini menceritakan sebuah operasi spionase yang dilakukan oleh CIA. Nantinya program ini akan mengirim tim wanita ke seluruh dunia sebagai agen yang menyamar. Pemeran utama dalam film ini yang seorang wanita akan direkrut oleh Lioness Engagement Team dari CIA sebagai bagian dari misi untuk membasmi organisasi teroris. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan kondisi di perbatasan Syria. Terlihat seorang wanita sangat ketakutan karena penyamarannya terdeteksi. Sehingga saat itu wanita tersebut meminta bantuan kepada komandannya yang bernama Joe. Mendengar hal tersebut, Joe sempat menanyakan mengapa penyamarannya bisa terbongkar. Ternyata prajurit wanita tersebut memiliki tato salib sehingga ketahuan oleh pihak musuh. Kemudian ketika Joe memberikan informasi kepada tim untuk bergerak menyelamatkan prajurit tersebut, keadaan di pangkalan militer Amerika Serikat terjadi penyerangan sehingga Joe tidak bisa bergerak. Membuat prajurit tersebut akhirnya ketahuan dan tertangkap. Namun Joe meminta bantuan kepada rekannya yang menggunakan helikopter untuk membom tempat tersebut agar informasi tidak bocor. Dan hal itu permintaan langsung dari Joe. Scene berpindah ke 4 tahun sebelumnya di kota Oklahoma. Scene memperlihatkan seorang wanita bernama Cruz yang sedang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Kemudian ketika akan pulang, dirinya diminta untuk membeli sebuah makan oleh sang pacar. Sesampainya di rumah, ternyata Cruz memiliki kehidupan yang cukup keras. Cruz sempat berselisih dengan salah satu wanita di sana dan membuatnya dipukul langsung tepat di wajahnya. Hal ini membuat Cruz sedih dan depresi karena selalu mendapatkan bulan-bulanan dari sang pacar. Tidak hanya itu, Cruz bahkan sering mendapatkan kekerasan mental dari sang pacar. Keesokan harinya Cruz pun terbangun dari tidurnya dan sebelahnya sudah ada sang pacar. Kemudian Cruz bersiap untuk kabur dari sana sambil membawa sebuah panci. Ketika sang pacar menanyakan kemana Cruz akan pergi dan sambil menghinanya, Cruz langsung menghajar sang pacar tepat di wajahnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Dengan berlari ketakutan akhirnya Cruz telah sampai di sebuah pos marinir dan membuat sang pacar tidak bisa melakukan apapun di sana. Salah satu prajurit di sana mengatakan sesuatu hal yang membuat Cruz akan merubah jalan hidupnya. Saat ini Cruz bahkan memutuskan untuk bermalam di taman karena tidak memiliki tempat tinggal. Scene berganti ketika Cruz kembali bekerja di restoran, ternyata sang pacar sudah berada di sana untuk menghajar kembali Cruz. Namun sang bos langsung menelpon pihak kepolisian sehingga Cruz mendapatkan saran dari polisi untuk tinggal sementara di tempat penampungan. Scene berpindah, scene memperlihatkan Cruz yang sedang dalam proses pendaftaran untuk menjadi marinir. Hal fisik yang dijalani olehnya sangat sempurna, bahkan Cruz nekat memberanikan diri untuk mengambil kategori tes fisik pria. Kemudian komandan latihan yang melihat hal tersebut langsung meminta kepada sersan untuk memanggil Cruz. Di sini Cruz ditanyai mengapa dirinya bisa seperti itu. Cruz hanya menjawab bahwa di masa SMA dirinya memang aktif di bidang atletik. Selain itu Cruz diminta menjelaskan latar belakang dirinya. Ternyata Cruz sudah hidup sebatang kara dari dulu dan alasannya mengikuti tes marinir karena merasakan bagaimana pertolongan yang diberikan oleh prajurit sebelumnya ketika dirinya dikejar oleh sang pacar. Scene berganti, kembali ke masa sekarang. Joe dipanggil oleh pengadilan militer. Joe sempat dievaluasi mengapa tidak mengecek langsung tato yang dimiliki oleh Cruz, termasuk mengapa Joe menjatuhkan rudal. Joe hanya menjelaskan bahwa yang dilakukannya hanya untuk menyelamatkan program. Dan jika dibiarkan, pihak ISIS akan menjadikan prajurit wanita tersebut bulan-bulanan mereka. Kemudian rekannya Joe yang bernama Kathleen menyarankan kepada Joe untuk segera merekrut seorang penyamar yang handal. Kemudian Joe langsung mendatangi markas komando di mana Cruz berada.
Scene berganti setelah melaporkan kejadian kepada petinggi militer. Joe memutuskan untuk pulang sejenak untuk bertemu dengan keluarganya. Melihat yang terjadi, sepertinya hubungan keluarga Joe sedikit tidak harmonis. Namun tetap saja dirinya menyempatkan untuk bercocok tanam dengan suaminya. Scene berpindah, scene memperlihatkan Joe yang sudah di markas marinir. Dirinya langsung bertemu dengan penanggung jawab di sana. Joe mendengarkan seluruh penjelasan bahwa Cruz adalah seorang prajurit yang sangat prestatif, dimulai dari proses pendidikan hingga sekarang. Kemudian Cruz pun akhirnya bertemu dengan Joe. Joe di sini langsung memastikan bahwa Cruz tidak memiliki tato di tubuhnya dengan menyuruh Cruz agar membuka semua bajunya. Respon dari Cruz cukup menarik karena dirinya merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang diberikan oleh Joe. Kemudian Joe memberikan respon kepada Cruz untuk segera berkemas karena Cruz akan diberikan tugas khusus, yakni akan melakukan penyamaran kepada Aliyah. Scene berlanjut ketika perjalanan menuju Kuwait. Cruz diberikan penjelasan oleh Joe dengan misi yang akan dilakukannya. Nantinya Cruz akan mendekati seorang wanita bernama Aliyah. Menariknya, Cruz hanya diberikan informasi itu saja oleh Joe. Kemudian ketika Cruz menanyakan kepada Joe sudah menikah atau belum, Joe langsung meresponnya dengan sinis sambil mengatakan, "Itu tidak boleh ditanyakan karena kau bukan temanmu dan kau bukanlah temanku." Cruz langsung sedikit emosi. Hal ini dilakukannya karena ingin mengetahui orang yang akan menyelamatkan jika dirinya ketahuan. Namun Joe langsung meresponnya dengan cara bahwa jika Cruz ketahuan maka tidak ada penyelamatan. Cruz harus mencari cara dan nantinya pihak Joe akan menjemputnya. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Joe dan Cruz sudah sampai di Kuwait. Di sini Joe langsung memperkenalkannya dengan timnya. Ada Bobby, Tukaps, Tex, Randy, dan Tucker. Kemudian Joe sempat diajak untuk minum padahal dirinya tidak bisa mabuk-mabukan. Dan itu terjadi ketika misi akan dilakukan. Cruz sempat muntah-muntah dan kurang fit. Saat itu misi pun dilakukan Cruz yang notabene memiliki keturunan Suriah langsung menggunakan jilbab dan mengaku memiliki paman di Kuwait. Ketika Cruz menanyakan siapa targetnya yakni Aliyah, Joe hanya menanggapinya bahwa Cruz sengaja dibuat buta informasi dan diperintahkan untuk berjalan natural saja dan Cruz diberikan nama samaran Zara Adit. Scene terakhir, Cruz berhasil mendekati Aliyah dengan siasat yang dilakukan olehnya. Menariknya di sini Aliyah tiba-tiba menjelaskan sepertinya Cruz membutuhkan suami. Kemudian Aliyah membawanya ke sebuah tempat, sedangkan Joe melihatnya dari jauh. Bersambung. Scene kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan percakapan antara Joe dan Kathleen. Joe menjelaskan bahwa target Aliyah selanjutnya adalah Paris. Joe melihat pergerakan dari Cruz cukup membuatnya terkesima sehingga dirinya meminta izin kepada Kathleen untuk menguji kemampuan Cruz karena menilai bahwa Joe belum melihat kemampuan terbaiknya. Kathleen mengatakan jika itu perlu maka lakukanlah karena Cruz adalah agen lapangan yang sedang bertugas. Kathleen mencoba menanyakan tentang kondisi keluarga dari Joe. Dari apa yang dikatakannya terlihat bahwa keluarganya tidak baik-baik saja. Kemudian sekilas memperlihatkan bagaimana Kate sangat barbar ketika di sekolahnya. Lalu Neil ternyata adalah seorang dokter. Terlihat Neil sedang berdiskusi tentang kasus yang sedang ditanganinya. Lalu dengan berat hati, Neil harus menjelaskan kepada orang tua pasien bahwa anaknya mengalami tumor yang berada di kepalanya. Untuk melalui proses operasi anak tersebut harus diambil dulu matanya. Seketika orang tua dari pasien langsung menangis sambil menanyakan apa saja kemungkinan terburuknya. Namun pendapat yang diutarakan oleh Neil membuat sang ayah marah besar dan lalu memukul wajah Neil. Tak lama kemudian Neil mendapatkan telepon dari pihak sekolah bahwa Kate mengalami perkelahian dengan murid yang lain. Scene berlanjut, Joe yang disarankan untuk bertemu dengan keluarganya langsung mendapatkan beberapa masalah dari anggota keluarganya. Bahkan harus menenangkan Neil pada saat itu. Setelah itu Joe mencoba untuk berbincang dengan Kate yang selalu membencinya, termasuk menceritakan bahwa Neil sedang mendapatkan kesedihan karena harus mengabarkan kabar buruk kepada pasiennya. Hal itu cukup membuat Kate langsung meminta maaf kepada ayahnya karena perlakuan buruk sebelumnya.
Di sisi lain, Sin memperlihatkan Cruz yang sedang melakukan aktivitas biasanya, yakni melatih fisiknya. Karena di malam hari dirinya tidak bisa tidur, Cruz memutuskan untuk jogging malam. Namun apa yang terjadi, Cruz malah diculik oleh orang-orang misterius. Sedangkan Neil dan Joe sedang melakukan cocok tanam di rumahnya. Akan tetapi setelah cocok tanam, mereka berdua harus bergegas karena panggilan tugas telah memanggil mereka. Neil menyempatkan untuk memberikan pesan kepada Kate agar menjaga adiknya. Scene berlanjut, Sin memperlihatkan sebuah perahu yang diisi oleh orang-orang misterius sedang membawa Cruz. Tidak segan-segan, Cruz sempat disemprot oleh air bertegangan tinggi dan membuat celana dalamnya melorot. Tidak hanya itu, gangguan pun terus dilakukan di dalam ruangan tersebut sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu setelah siuman, Cruz melihat bahwa ada baju dan celana di hadapannya. Namun ketika Cruz memakainya, tiba-tiba 3 orang lelaki langsung menghajarnya kembali. Ketika Cruz tidak sadar, laki-laki tersebut pun telah pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Cruz pun tersadarkan kembali dan melihat ada Joe di hadapannya. Ternyata semua itu hanyalah latihan. Cruz langsung mengumpat di hadapan Joe. Tetapi Joe hanya mengatakan bahwa ingin melihat sejauh mana agennya dapat bertahan. Tidak hanya itu, Joe memberitahu bahwa mantan kekasih Cruz telah tewas. Ternyata Joe melanjutkan penyiksaan secara mental kepada Cruz, sambil Joe mengatakan bahwa ronde 2 akan dimulai. Scene berlanjut, pria botak dengan sengatan listrik di tangannya memulai ronde kedua. Pria botak ini memulai dengan cara menceritakan kembali tentang orang tua dan keluarganya Cruz. Ketika Cruz mendapatkan kesempatan, dirinya langsung menghajar pria botak tersebut. Akan tetapi perbedaan kekuatan membuat Cruz dapat diatasi dengan mudah. Salah satu prajurit yang memantau dari ruang operator berdebat dengan Joe karena latihan ini harus dihentikan karena Cruz telah mencapai batasnya. Ketika hal tersebut dilakukan, ternyata Cruz masih bisa melawan. Pemandangan tersebut membuat Joe sedikit kesal dengan prajurit tersebut sambil mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak bisa melihat batas akhir dari Cruz. Karena Joe tahu bahwa misi yang akan dilakukan oleh Cruz adalah misi bunuh diri. Scene berganti, Sin memperlihatkan Joe dan Cruz yang sudah sampai di tempat tinggal baru Cruz yang berada di sebuah komplek militer dan akan tinggal dengan anggota tim yang lainnya. Joe sempat menanyakan informasi tentang Amrohi kepada Cruz. Namun Cruz menolak untuk menjawabnya. Menanggapi hal tersebut, Joe langsung menjelaskan bagaimana kompleksnya permasalahan tentang jaringan teroris. Lalu Joe mengatakan jika Aliyah mendekatkanmu dan kau punya kesempatan dan kau memanfaatkan itu, dan sepertinya ini adalah tujuan dari misi yang akan dilakukan oleh Cruz. Scene berlanjut, Sin memperlihatkan anggota tim lainnya yang sedang bermain-main di dalam rumah itu. Setelah Cruz beristirahat dan membersihkan dirinya, Bobby sempat menanyakan di mana Cruz mendapatkan luka-luka tersebut. Di saat Cruz mengatakan bahwa sudah menjalani pelatihan SERE dengan seorang diri, jiwa korsa anggota Lioness pun meledak-ledak dan langsung bergegas untuk keluar dari rumah menuju ke sebuah bar. Bobby tidak terima salah satu timnya diperlakukan seperti itu sehingga ingin menghajar orang yang telah menyiksa Cruz. Di dalam bar tersebut perkelahian pun tidak terelakkan. Cruz sempat hilang kendali sehingga Bobby harus menghentikannya. Saat yang bersamaan ternyata Aliyah menelpon Cruz dan membuatnya harus keluar dari bar. Kemudian terjadi perbincangan antara Aliyah dan Cruz. Aliyah mencoba untuk mengajak Cruz berenang bersama dengan para lelaki. Ini menjadi peluang agar Cruz mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Cruz yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Aliyah. Dalam perjalanan tersebut, Cruz sempat memberikan beberapa tips yang harus diperhatikan oleh Cruz, termasuk menjaga kerahasiaan agar penyamarannya tidak terbongkar. Scene berganti, Joe dan Kathleen berdiskusi tentang progres operasi Lioness yang sedang dilakukan oleh Joe. Kemudian ada salah satu pria bernama Kyle langsung mendatangi Joe. Dari percakapan mereka berdua, sepertinya Kyle adalah seseorang yang sama dengan Joe, namun di tempat tugas yang berbeda.
Kyle mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang mendapatkan sebuah hambatan dan meminta kepada Joe untuk meminjamkan anggota tim kepadanya. Dengan beberapa lobby yang dilakukan oleh Kyle, akhirnya Joe sepakat untuk meminjamkan 3 anggotanya. Namun hanya 48 jam saja karena Joe pun sedang mengerjakan pekerjaannya. Scene berpindah, scene memperlihatkan Cruz yang sudah sampai di tempat Aliyah. Pertama kali masuk ke dalam rumah tersebut, para penjaga di sana langsung meng-cross-check identitas Cruz dari plat nomor dan wajahnya. Kemudian Cruz pun pergi menemui Aliyah. Di sini Aliyah dan teman-temannya sudah menggunakan baju pantai. Mereka bernama Malika, Naswa, dan Nala. Kemudian ketika Cruz sudah menggunakan baju pantai atau bikininya, Aliyah terkaget karena banyak bekas luka di tubuhnya. Namun Cruz mengatakan bahwa ini adalah bekas luka dari kecelakaan mobil yang ia alami sebelumnya. Sehingga Aliyah mengatakan akan memanggil dokter untuk memeriksanya. Di tempat yang lain, tim Lioness memantaunya dari kejauhan dengan memasang beberapa alat di tubuh Cruz. Tak lama kemudian, Joe pun datang memberikan tawaran kepada para anggotanya karena tim lain membutuhkan 3 orang. Sehingga beberapa dari mereka pun pergi dari sana. Pengawasan pun berlanjut, sang dokter menyadari bahwa luka yang dialami oleh Cruz bukanlah dari luka dari kecelakaan, melainkan ada seseorang yang memukulnya. Ketika mendengarkan hal tersebut, Joe menyadari bahwa penyamaran Cruz akan segera terbongkar, sehingga menyuruh Bobby untuk bersiap dalam menyelamatkan Cruz. Namun, ternyata Cruz berhasil mengelabui sang dokter untuk tidak memberitahu kepada Aliyah dengan apa yang dialaminya. Cruz mengaku bahwa luka miliknya disebabkan oleh mantan pacarnya, dan sekarang Cruz menginginkan kehidupan yang baru dengan cara berteman dengan Aliyah. Ternyata hal tersebut berhasil. Sang dokter hanya menginformasikan bahwa Cruz atau Zara Hadid akan segera sembuh. Joe dan tim merasa lega bahwa Cruz berhasil membereskan masalahnya. Scene berlanjut, Aliyah pun mengajak Cruz untuk jalan-jalan sore. Aliyah di sini bercerita bahwa akan segera menikah dengan tunangannya yang bernama Al-Rasdi. Pernikahan mereka akan dilaksanakan di Dubai, termasuk di sini Aliyah menceritakan bahwa teman-temannya pun begitu calon. Termasuk di sini Aliyah menceritakan bahwa teman-temannya, begitupun calon suaminya adalah orang-orang yang dipilih oleh keluarganya. Dan hal tersebut membuat Aliyah tidak nyaman. Scene berganti, scene memperlihatkan Joe yang pulang ke rumahnya. Dirinya mendapati Kat, anaknya, sedang bermesraan dengan pacarnya. Seketika, Joe pun marah dan langsung mengusir pemuda tersebut. Terjadi percekcokan antara Kat yang bandel dengan Joe. Kemudian Joe mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Neil. Ternyata Neil membolehkan hal tersebut asalkan Kat tidak membuka isi celananya. Menurut Neil itu dilakukan karena untuk tetap menjaga isi celana dari Kat. Joe tidak mengerti jalan pikiran Neil, langsung memutuskan untuk beristirahat. Di tempat lain, Cruz melihat teman-teman dari Aliyah sudah pulang. Namun salah satu dari mereka mencoba untuk merayu Cruz dan mengajaknya bercocok tanam. Cruz yang menolak hal tersebut mencoba memberikan pria tersebut pelajaran. Sampai-sampai Cruz harus bersiap siaga karena pria itu mengejarnya sampai ke kamar. Namun salah satu dari penjaga yang melihat hal tersebut langsung meminta pria itu untuk segera kembali ke kamarnya. Scene berganti di tempat lain, Kathleen bertemu dengan Perdana Menteri yang sedang mengurusi beberapa urusan. Mereka berdua sempat membicarakan tentang kilang minyak, yakni minyak kudroh. Perdana Menteri mengingatkan untuk berhati-hati jika menjadikan kudroh sebagai targetnya. Di tempat lain, yakni di Texas, Kyle yang ditemani oleh anggota Lioness mulai melakukan misi operasi yang dijalankan oleh Kyle. Ternyata di sini Kyle malah menggunakan EMP. Setelah beberapa saat, mobil polisi sedang mengantarkan salah satu tahanan dan Kyle akan mengekstrasi orang tersebut. Ketika di tempat yang sepi, Kyle pun langsung menyalakan EMP yang membuat mobil yang di sekitarnya pun mati, termasuk mobil yang sedang mengejarnya dan sepertinya dari pihak musuh. Setelah melakukan ekstrasi, ternyata terjadi baku tembak yang menyebabkan beberapa orang tewas di sana. Scene berlanjut, Kyle dan yang lainnya langsung menghancurkan barang bukti. Dengan santainya, Kyle terus mengatakan kepada tim Lioness untuk tidak khawatir. Karena kejadian seperti ini tidak akan terendus oleh pihak aparat. Sedangkan di tempat Aliyah, Cruz melihat pria yang telah merayunya disuruh pulang oleh Al-Rashid, menandakan bahwa Cruz sudah dianggap olehnya.
Setelah itu Aliyah mengatakan kepada Cruz bahwa akan ada sebuah kejutan, yakni berlibur dengan menggunakan jet pribadi. Ketika mendengar hal tersebut, Joe pun langsung bereaksi agar tim bergegas untuk mengikutinya. Scene terakhir, scene memperlihatkan di sebuah lapangan lepas landas, dan Cruz berhasil memberikan informasi nomor jet pribadi yang akan dia naiki agar Joe dapat mengikutinya. Seketika, Joe langsung menelpon temannya untuk segera menyiapkan pesawat karena akan mengejar Cruz. Bersambung. Scene kemudian dilanjutkan dengan berlatar belakang di Long Island. Aliyah dan teman-temannya sedang bersantai di sana. Kemudian terlihat Al-Rushdie hanya menelpon rekan kerjanya saja. Sedangkan Aliyah mengajak Cruz untuk berenang lebih ke tengah. Di saat yang bersamaan ternyata para bodyguard Al-Rushdie memantau mereka dari kejauhan. Begitupun pihak Lioness ternyata sudah berada di sebuah kapal untuk melakukan pemantauan pula. Begitupun Bobby mengintai dari perimeter yang lebih dekat. Scene berlanjut, ternyata Aliyah mengajak Cruz ke tengah untuk curhat bahwa sebenarnya Aliyah tidak ingin menikah dengan Al-Rushdie. Saat itu Joe menemukan bahwa tunangan dari Aliyah adalah pemilik Kudrah Petrol bernama Ehsan Al-Rushdie, dan penjaga pantai yang satunya adalah saudara dari Ehsan yang bernama Kamal Al-Rushdie. Mulai sekarang kita akan memanggil tunangan Aliyah dengan nama Ehsan. Joe menilai mengapa bangsawan Arab Saudi ingin menikahi anak dari teroris terkenal yakni Aliyah. Tak lama kemudian, Tucker bercerita bahwa keadaan ketika bertugas dengan Kyle sangat berantakan. Tucker menceritakan kronologisnya kepada Joe, termasuk ada orang yang tewas dalam operasi tersebut dan Kyle menggunakan EMP. Mendengar hal itu, Joe marah besar dan langsung menelpon Kyle. Ternyata di sini Kyle sedang akan menghadap kepada atasannya atas kejadian itu. Joe menyuruh kepada Kyle untuk melaporkan hasil pertemuan tersebut. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Joe yang meminta maaf kepada tim karena kejadian itu. Kemudian terlihat percakapan Aliyah dengan yang lainnya akan mendatangi sebuah pesta besar ketika di malam hari. Sedangkan Bobby yang terlihat menawan mulai didatangi Kamal yang ingin merayu. Namun Bobby langsung mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai pria dan hal tersebut membuat Kamal langsung pergi dari sana. Di tempat lain di markas besar CIA, petinggi CIA yang bernama Byron dan Kathleen sudah berada di ruangan untuk mensidang kelakuan Kyle. Kyle tidak bisa mengelak karena dirinya tertangkap oleh CCTV. Dan saat ini Kyle bahkan menjadi DPO oleh pihak FBI. Kemudian Byron dengan menggunakan kekuasaannya langsung mendesak Kyle menggunakan tim siapa. Dan secara terpaksa Kyle mengatakan bahwa menggunakan tim Lioness. Kyle mencoba menjelaskan bahwa timnya sedang berada dalam masalah dengan Al-Qaeda. Namun Byron tidak mau mendengar hal tersebut dan tetap akan mengurus masalah ini. Tak lama kemudian Joe mendapatkan laporan dari hasil pertemuan Kyle. Saat yang bersamaan, Kathleen langsung menelepon Joe dan mengatakan bahwa ada yang harus disampaikan, termasuk meminta lokasi di mana keberadaan Joe saat ini. Scene berpindah, scene memperlihatkan kabar buruk yakni Kat dan teman-temannya mengalami kecelakaan mobil. Neil yang sedang mengoperasi pun meminta untuk rekan sejawatnya meneruskan pekerjaan dan langsung berlari ke lobi untuk melihat kondisi Kat. Di sini Neil melihat luka yang dialami Kat cukup parah. Kat mendapatkan luka di bagian paha sehingga mengharuskan dokter untuk mengoperasinya. Sedangkan beberapa teman Kat ternyata tidak selamat. Neil paham bahwa hal tersebut akan membuat Kat shock dan terguncang. Sehingga Neil yang sedang membutuhkan support dari orang tersayangnya harus menelpon Joe untuk mengabarkan keadaan Kat. Kondisi Joe saat ini cukup lumayan berat karena timnya sedang dalam masalah karena ulah Kyle. Kemudian anaknya mengalami kecelakaan dan tetap harus fokus terhadap tugas yang sedang dikerjakannya. Kembali lagi ke Neil mendapatkan kabar tidak menyenangkan lagi. Ternyata Kat sedang mengandung dan dokter yang menangani Kat mengatakan bahwa kemungkinan besar mengaborsi kandungannya karena untuk keselamatan Kat yang akan menjalani operasi. Semua itu adalah akibat pergaulan bebas. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Neil mencoba memberitahu semuanya sambil tetap menangkap Kat yang masih terbaring. Dengan apa yang dihadapinya, Kat meneteskan air mata dan menyesal dengan perbuatannya. Scene berpindah, scene memperlihatkan Aliyah dan teman-temannya sedang bersiap untuk datang ke pesta.
Di sini Cruz mulai membaur dengan teman-temannya. Bahkan Cruz didandani oleh mereka. Di sisi lain, Lioness akan bersiap untuk melakukan pengintaian dari dekat untuk mendapatkan informasi lainnya. Karena yang paling logis untuk mendekati target adalah Joe, sehingga Joe harus turun tangan langsung dekat dengan perimeter Ehsan dan yang lainnya. Joe dapat masuk ke dalam bar dengan mengaku bahwa teman dari Ehsan. Sedangkan Aliyah, Cruz, dan yang lainnya mulai berjoget bersama. Scene berlanjut, terlihat Joe sudah berada di dalam bar sambil memantau Cruz dari dekat. Tak lama kemudian, ada seorang pria asing yang berupaya menggodanya, namun ia tidak berhasil. Di saat yang bersamaan, Neil menelpon Joe untuk mengabarkan kabar kedua, yakni Cat tengah hamil meskipun Cat berumur 14 tahun. Dan ini cukup membuat kepala Joe penat. Kemudian Cruz mendatangi meja bar, termasuk ada pria yang menggoda Joe sebelumnya, mencoba mengajak Cruz untuk berdansa. Dan anehnya Cruz malah tergoda, membuat Joe harus mengawasinya lebih dekat. Di sisi lain, Kathleen sudah berada di mana tim Lioness berada. Kathleen meminta untuk Joe segera datang kepadanya. Scene kembali lagi, Cruz berhasil diberikan sebuah ramuan oleh pria yang menggodanya, dan hal tersebut luput dari pantauan Joe. Dan di lantai dansa terjadi perkelahian, sehingga Aliyah dan yang lainnya harus diamankan oleh bodyguardnya. Joe sempat terdistract karena fokus terhadap perkelahian, sedangkan Cruz berhasil diculik oleh pria yang menggodanya sebelumnya. Seketika Joe menyadari bahwa Cruz telah diculik. Dengan GPS yang telah dipasang oleh tim Lioness, mereka berhasil menemukan Cruz yang hampir dicocok tanam oleh pria biadab. Beruntungnya Joe datang tepat waktu pada saat itu. Tim Lioness langsung bergerak. Bobby fokus memberikan pertolongan pertama kepada Cruz. Sedangkan Joe meluapkan rasa amarahnya kepada pria biadab sebelumnya, sambil mengancam jika membuka mulut maka akan dihabisi ke depannya. Scene berpindah, tim Lioness terus memberikan pertolongan kepada Cruz. Joe menganggap Cruz belum siap untuk ke tahap selanjutnya. Namun Cruz mencoba meyakinkan bahwa dirinya akan selalu belajar untuk beradaptasi cepat ke depannya. Saat yang bersamaan, Kathleen pun datang. Joe langsung melaporkan bahwa kita tidak pernah sedekat ini dengan ring 1. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk pergi. Scene terakhir, kemudian scene dilanjutkan memperlihatkan Joe dan Kathleen sudah berada di sebuah mobil. Karena Joe harus segera bertemu dengan putrinya. Namun ada kabar yang tidak menyenangkan ketika Kathleen memberitahu bahwa tim Lioness telah terekam oleh kamera CCTV ketika bertugas dengan Kyle. Kemudian scene dilanjutkan di mana Cruz terbangun dari tidurnya dan langsung mencabut infusannya. Kemudian Cruz menuju ke ruang tengah sambil kepalanya terasa pusing. Lalu Bobby menyuntikkan sebuah cairan untuk membuat Cruz sadar 100%. Berpindah ke Joe dan Kathleen yang sekarang telah sampai di rumah sakit. Mereka bertemu dengan Neil dan dokter alias teman Neil memberitahu jika keadaan anak sulungnya kini telah membaik. Namun di samping itu tulang kaki dan lehernya diketahui patah. Dan pagi besok dokter akan mencoba untuk mengoperasi anak sulung mereka. Selain itu Joe juga meminta waktu tambahan pada Kathleen untuk bertemu dengan putrinya dahulu. Di selang itu sambil menunggu Joe, Kathleen ditemani bersama Neil. Dan terlihat jika Kathleen meminta agar Neil meringankan beban Joe sebagai istri. Karena dalam pekerjaannya kali ini Joe sedang menghadapi tekanan yang berat. Sementara itu di ruang ICU, putri sulung yang dipanggil Cat awalnya terlihat tak menerima dengan keadaan ini. Namun sang ibu yang juga seorang motivator ulung segera memberi wejangan yang membuat Cat menenang sejenak dan ingin menerima keadaannya dengan lapang dada. Apalagi Cat kesal pada dirinya sendiri karena telah merusak hidupnya di umur yang masih belia. Namun namanya orang tua, kasih sayang sepanjang masa, dan dari situ hubungan mereka pun jadi saling akrab dan berusaha mengerti satu sama lain.
Hari itu, Joe juga pamitan kepada putri bungsunya untuk pergi beberapa hari. Sialnya Joe tak bisa mengungkapkan apa yang sedang dia kerjakan. Namun sang suami justru tetap mendukungnya dan mengerti. Scene pun berlanjut di mana Joe dan Kathleen melanjutkan perjalanan mereka. Sementara di sisi lain, tim Lioness kini telah sampai di Bandara San Antonio untuk melanjutkan rencana sekaligus membuat Cruz mendekat kepada targetnya Aliyah. Berpindah kembali pada Joe dan Kathleen yang kini telah sampai di kota Langley untuk menghadap kepada atasan mereka. Karena di episode sebelumnya diketahui jika Joe mengirim 3 anak buahnya untuk membantu Kyle terhadap operasi ilegal yang dilakukannya. Kini masalah tersebut menjadi besar karena Kyle dan 3 anak buah Joe meninggalkan jejak pada kamera CCTV. Bahkan kabar ini menjadi besar di negara Amerika akibat beberapa mayat ditemukan oleh beberapa polisi. Di situ Byron sebagai bos juga memberitahu kalau operasi yang ada di San Antonio akan dikepalai oleh Kyle. Byron juga menegaskan jika mereka harus bekerja sama kali ini untuk memperbaiki apa yang telah mereka kacaukan di operasi ilegal sebelumnya. Singkat cerita, Kyle, Joe, dan Kathleen pun telah tiba di San Antonio. Di sana Bobby memberikan informasi jika nanti dalam situasinya mereka akan memasuki sebuah rumah para penjahat yang harus mereka habisi semua. Karena jika tidak, maka operasi ilegal pun akan terendus oleh yang lainnya, baik pihak keamanan negara maupun terorisme. Tentu itu akan mengacaukan semuanya. Singkat cerita, tim Lioness ditambah Kyle langsung terjun ke lapangan pada malam hari. Dimulai dari lampu listrik yang dimatikan dan lalu langsung menghabisi musuh-musuhnya yang sedang bersantai di dalam rumah. Operasi tersebut juga ternyata ditambah dengan penjinakan bom waktu yang ada di rumah itu. Mereka bekerja sama dengan unit penjinak bom. Dan setelah operasi selesai, mereka masih cukup tegang dan bertanya, apakah dari operasi ini akan membuahkan hasil yang manis atau justru memperkeruh masalah. Di situ Kathleen juga memberikan saran pada Joe jika Cruz kini harus kembali fokus pada operasi utamanya. Dia harus memperbaiki hubungannya dengan Aliyah karena ikan besarnya adalah ayah dari Aliyah yang memegang dan memberi pasokan senjata bagi para teroris di Timur Tengah. Scene lalu beralih di mana Kathleen baru saja sampai rumah. Namun kita bisa lihat jika hubungan suami istri ini cukup aneh. Karena suami Kathleen adalah staf presiden dan Kathleen sendiri adalah orang militer. Mereka saling menggunjing soal pekerjaan yang sudah dilakukannya. Sementara itu Joe kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Kat. Di sana Kat terlihat sedang pingsan karena operasi yang dia jalankan. Tanya itu Neil tak sengaja melihat luka memar di wajah Joe yang menganggap kalau itu bukan hal biasa karena mungkin Neil cemas dengan apa yang telah Joe lakukan semalam. Scene lalu berpindah di mana tim Lioness kini telah kembali ke base camp mereka untuk beristirahat sejenak karena telah melewati minggu-minggu yang sangat melelahkan bagi semua. Namun cerita tak begitu manis bagi Cruz mengingat Aliyah terus mengontak dirinya yang terus khawatir tentang keadaan Cruz. Aliyah takut Cruz marah dan tak mau lagi berteman dengannya. Di sini terlihat jika Cruz telah berhasil mengambil hati targetnya, bahkan tak mau kehilangan sosok Cruz. Apalagi di akhir percakapan mereka, Aliyah mengajak Cruz lagi untuk bertemu. Sementara itu, Joe yang sedang berada di rumah sakit tiba-tiba mendapatkan telepon dari Cruz, yang berarti jika hari istirahat telah selesai dan operasi akan dilanjutkan. Bersambung. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan pantai Long Island yang begitu indah. Di sanalah nanti Cruz akan bertemu Aliyah. Cruz yang sedang dalam perjalanan lantas ditelepon oleh Aliyah yang menyuruhnya untuk segera datang karena dia punya kejutan untuk Cruz. Lalu Cruz langsung menelpon Bobby dan menanyakan apa kejutannya. Dan ternyata kejutan itu adalah spa, paket lengkap untuk Cruz dan Aliyah. Namun di samping itu Bobby dan Joe yang juga tersambung dalam telepon tetap memberitahu jika Cruz harus tetap fokus terhadap tugasnya, menghimpun segala informasi dari Aliyah. Setelah itu Joe tiba-tiba ditelepon oleh Kathleen bahwa mereka telah dipanggil ke Gedung Putih. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak biasa bagi mereka.
Mungkin masalah operasi ilegal kemarin memiliki buntut yang panjang. Di selang itu, Kathleen yang hendak pergi dari rumah diajak ngobrol lagi oleh suaminya. Mereka seolah bertukar informasi. Namun tetap saja keduanya mementingkan diri sendiri tanpa ada bahasan tentang suami istri. Hubungan mereka hanya seperti sebatas pekerjaan dan ego masing-masing. Sehingga kita bisa tahu jika keduanya saling berlomba untuk siapa yang lebih tinggi posisinya. Singkat cerita, Cruz pun sampai di kediaman Aliyah. Lalu Aliyah langsung menyambut dan membawanya untuk spa. Namun siapa sangka, Cruz mengatakan jika dirinya tidak pernah di spa seperti wanita pada umumnya. Apalagi spa Aliyah dibuat terlihat sangat mahal. Tak hanya itu, di tengah itu juga mereka saling mengobrol tentang kehidupannya masing-masing, di mana Cruz digambarkan sebagai seorang yang kehilangan sosok orang tua dan hidup bebas kemanapun dia mau. Namun Cruz juga bukanlah orang kaya raya seperti Aliyah. Begitupun sebaliknya dengan Aliyah, dia hidup di tengah kemewahan harta kekayaan sang ayah. Namun hidupnya tak pernah bebas. Selalu ada yang mengatur dirinya dan tidak pernah diberikan pilihan. Apalagi soal cinta. Mereka berdua juga memiliki kesamaan, yakni hidup di tengah kesendirian tanpa memiliki teman. Karena teman-teman Aliyah yang sebelumnya itu juga telah diatur oleh orang tuanya. Di situ mereka pun menyatakan sebagai teman untuk pertama kalinya. Di sisi lain, tim Lioness terus memantau segala pergerakan Aliyah dan Cruz. Tanya itu, mereka juga mempelajari setiap sudut keamanan di rumah tersebut. Menganalisis jika suatu waktu mereka perlu melakukan ekstraksi panas alias mengeluarkan Cruz dari sana. Namun ketika sedang asik menganalisis, tiba-tiba ada suara seseorang telah masuk ke dalam rumah. Tentu tim yang sangat terlatih untuk peperangan itu langsung sigap mengambil semua senjata dan barangnya dan mematikan lampu rumah. Dan ketika menemukan dua orang di dalam sana, mereka segera melumpuhkan orang-orang tersebut dalam sekejap mata. Begitu pula dengan seorang supir yang hanya menunggu di depan rumah. Di samping itu, Joe dan Kathleen kini sudah berada di Gedung Putih dan sudah menunggu lebih dari 3 jam untuk dipanggil. Tak lama setelah dipanggil masuk ke dalam ruangan yang sudah penuh dengan para pejabat dan petinggi keamanan negara. Kyle juga ternyata dipanggil masuk ke dalam. Di situ salah satu pejabat langsung menanyakan kejelasan tentang operasi ilegal yang dilakukan oleh Kyle. Di situ Kyle menjelaskan secara detail kejadian demi kejadian. Namun sialnya mereka bertiga dicecar pertanyaan demi pertanyaan oleh para dewan tersebut. Lalu mereka pun pada akhirnya menemui titik gelap di mana operasi ilegal itu akan mempengaruhi terhadap keamanan nasional Amerika. Dan pasti media dan pihak negara lain seperti Rusia akan menganggap jika kelihayan Amerika dalam menuntaskan kejahatan telah melemah. Namun di situ Byron yang bertanggung jawab atas para bawahannya melemparkan balasan yang cukup menohok. Dia tidak memberikan pilihan pada para dewan agar misi ini tak usah diambil pusing karena para anak buahnya telah berhasil menjalankan operasinya. Setelah pembahasan tersebut selesai, Kyle diminta untuk keluar. Lalu mereka pun lanjut pada kasus berikutnya, di mana Joe diminta menjelaskan operasi Lioness yang kini sedang berjalan. Joe lantas langsung menjelaskan jika kini mata-matanya sedang beroperasi mendekati anak dari mafia minyak yang menyokong besar untuk para teroris timur. Joe juga melanjutkan jika operasi ini sedikit lagi akan mencapai klimaksnya. Masalahnya hanya misi ini akan sukses atau justru akan gagal besar-besaran. Menimbang jika agen yang dikirim oleh Joe langsung di lapangan adalah agen baru yang belum dibekali banyak pelatihan dan pengalaman. Namun Joe tetap percaya diri jika dia dan tim Lioness akan berhasil menyelesaikan misi ini dengan baik. Saat itu rapat pun dibubarkan dan Joe tak lama mendapatkan telepon dari anak buahnya jika ada masalah yang tengah mereka hadapi sekarang. Akan tetapi sebelum ke sana, film berpindah dulu ke Cruz dan Aliyah yang sedang menonton film horor. Mereka kini terlihat seperti teman dekat. Berpindah lagi ke Joe diberitahu jika anak buahnya kedapatan 3 orang penyusup yang sepertinya sengaja ingin merampok rumah mereka. Dan nasib sial untuk para perampok tersebut karena telah masuk kandang macan. Di situ Joe otomatis menelpon Kyle untuk meminta bantuan agar membersihkan TKP dan menyuap para perampok itu dengan uang agar mereka juga tak bicara soal siapa yang mereka hadapi di rumah itu. Di samping itu, Joe dan Kathleen juga sempat berdiskusi soal operasi ini. Bagaimana langkah mereka ke depannya agar bisa berhasil membunuh dalang di balik terorisme dan membantu kelancaran operasi Cruz.
Berpindah pada tim Lioness yang sudah mengikat para perampok di rumah dengan mata tertutup. Tak lama datanglah Kyle untuk meluruskan para perampok udang itu. Kyle menyuap mereka dengan segepok uang dengan syarat mereka harus tutup mulut soal ini. Tak boleh melaporkan kejadian ini pada siapapun. Setelah semua sepakat, para perampok itu alhamdulillah bernasib baik di akhir karena mendapatkan uang meskipun sampai harus ngompol dulu di celananya dan disiksa sebentar. Kembali kepada Aliyah dan Cruz. Di malam yang tenang dan sesunyi itu, Aliyah mengatakan jika dia tak pernah merasakan jatuh cinta dan patah hati karena seumur hidupnya dia tidak pernah diberikan pilihan. Sementara Joe yang baru diantar pulang ke rumahnya langsung disambut hangat oleh Neil. Lalu Neil pun melihat raut wajah Joe yang terlihat sudah begitu padat dan lelah dengan pekerjaannya. Mereka lalu mengobrol di kolam renang sambil menikmati jus jeruk. Pagi harinya, Cruz terbangun karena teriakan Aliyah yang begitu keras. Dan ternyata Aliyah ditelepon sang ibu dan memberitahu jika pernikahan Aliyah akan diadakan di Mallorca, di mana tempat terindah, ucap Aliyah. Tak selang lama saking gembiranya Aliyah tak sengaja beradu bibir dengan Cruz. Hal aneh itu pun tiba-tiba terjadi seketika dan Cruz merasa baper oleh Aliyah. Kemudian, Sin kembali ke kota Langley di markas CIA, di mana Joe sedang mengatur rencana selanjutnya dengan Byron. Namun tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Bobby yang mengatakan jika Cruz dan Aliyah sedang bergerak menuju ke kota menggunakan mobil. Lalu Bobby bertanya apakah perlu kita buntuti. Namun Joe menyuruh tim Lions untuk kembali ke kabupaten dan melacaknya dari sana, karena Joe akan menyuruh Kyle kembali untuk membuntutinya. Setelah menelpon Kyle untuk memintanya mengikuti Cruz, Joe bertanya pada Kathleen dan Byron, apakah kita memiliki persenjataan dan perahu super cepat di sekitaran Palma? Sekilas info, Palma ini adalah pulau yang jaraknya tak jauh dari Pulau Mallorca. Lalu Kathleen pun mengatakan jika CIA memiliki apa yang Joe butuhkan, namun keberadaannya ada di Madrid. Mendengar hal tersebut, Byron kurang setuju dan justru menyuruh kedua wanita itu mencari cara alternatif lain. Namun tentu saja Kathleen tak mau pusing. Dia membuat Byron tak punya pilihan karena jika harus memikirkan cara lain, waktu mereka akan habis untuk itu. Byron pun akhirnya setuju meskipun mungkin nanti Byron yang harus berhadapan dengan Deputi di Gedung Putih. Byron pun akhirnya setuju meskipun nanti Byron harus berhadapan dengan Deputi Gedung Putih. Byron juga sedikit ragu apakah operasi ini bisa dibatalkan dan menarik kembali Cruz dari target. Joe langsung menyambutnya dengan kesal. Operasi ini mungkin bisa dibatalkan, namun konsekuensinya justru lebih besar dibandingkan jika dengan maju melanjutkan misi tersebut. Dan mungkin mereka bertiga akan disidang lagi di Gedung Putih. Kembali kepada Aliyah dan Cruz, ketika dalam perjalanan hendak shopping untuk kebutuhan kawinan Aliyah bercerita lagi-lagi tentang hidupnya yang tak punya pilihan. Bahkan dia pun tak diperbolehkan untuk menyetir mobil. Dan setelah pernikahan mega bintang nanti, Aliyah mungkin akan kehilangan hidupnya. Dia akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya dan hanya menjadi istri yang nurut sama suami di rumah. Tentu bukan itu yang Aliyah mau. Sementara Cruz hanya bisa terdiam. Sesampainya di sebuah toko yang menjual baju dan barang-barang mewah, mereka langsung disambut hangat dan masuk ke sebuah ruangan pribadi. Begitulah cara orang-orang kaya berbelanja. Mereka ingin eksklusif tanpa ada orang lain di dalamnya. Di situ Cruz hanya bisa melongo melihatnya. Tak hanya Aliyah yang memilih baju, Cruz juga ikut didandani olehnya. Bahkan saat itu Aliyah sempat mengatakan jika yang dipikirkannya sekarang hanyalah kejadian tadi pagi, yang mana Aliyah dan Cruz sempat saling adu bibir. Di situ Aliyah dan Cruz pun sepertinya terjebak oleh cinta terlarang. Namun beruntung saat itu seorang pelayan masuk ke ruangan sehingga pagelaran budaya pun harus tertunda saat itu. Namun karena setan sudah merasuki keduanya, Aliyah pun berkata jika dia tahu di mana tempat untuk melakukannya. Singkat cerita mereka pun menyewa sebuah hotel mewah di dekat sana dan selanjutnya terjadilah adegan bercocok tanam. Dari sini kita bisa tahu jika jiwa Marin sebagai agen mata-mata telah pudar seketika. Di samping itu, Kyle yang dari tadi telah mengikuti mereka bahkan sekarang tepat 2 lantai di bawah kamarnya mendengar dengkuran dari Cruz dan Aliyah. Sontak Kyle pun melaporkan penemuan itu pada Joe.
Di samping itu, Joe yang sedang berada di markas sangat shock mendengar penemuan dari Kyle. Tentu hal tersebut sangat dilarang dalam tugasnya sebagai mata-mata, sehingga Joe langsung meminta alamat di mana hotel tersebut. Tak sampai situ, Joe juga meminta Kathleen menyiapkan pesawat jet untuk pergi dengan segera. Di sisi lain, Cruz yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan terlihat cukup stres. Dia pergi ke kamar mandi dan menangis karena tidak bisa mengenali perasaannya. Juga dia harus memilih antara tugas dan cintanya pada Aliyah. Sehingga dia keluar dari kamar mandi dan Aliyah pun bertanya-tanya, ada apa dengan Cruz? Cruz pun menjawab jika dia butuh udara segar dan ingin jalan-jalan keluar. Aliyah pun merasa jika ini patah hati pertamanya, di mana Cruz mungkin tak akan pernah kembali. Saat keluar juga bahkan asisten pribadi Aliyah menanyakan ada apa dengan mereka berdua. Namun Aliyah beralasan jika hal ini hanya pertengkaran antar teman. Singkat cerita, Cruz pun mengontak Joe dan Joe memberitahu jika dia tinggal turun 2 lantai untuk bertemu dengan Kyle, di mana itu menjadi tempat pertemuannya dengan Joe. Lalu tak lama kemudian setelah Cruz sampai di kamar Kyle, tak lama Joe pun datang. Di situ Kyle yang mengerti langsung cabut dari sana. Lalu Joe pun bertanya, apa yang terjadi? Cruz lantas seketika menangis dan mengatakan jika dia tak sanggup melakukannya lagi. Dia merasa stres karena harus selalu berpura-pura. Dia tak terlatih untuk hal ini. Joe yang mengerti kondisi Cruz sedang kacau galau langsung memberikan wejangan dan motivasi kepada Cruz. Dia bilang jika hal ini wajar terjadi untuk pertama kalinya. Apalagi Cruz juga punya trauma pada masa lalunya karena hidup sendiri. Lalu Joe pun menyuruh agar Cruz tetap fokus terhadap misinya. Cruz harus tahu jika dia gagal dalam menjalankan misi ini, maka dia akan membunuh banyak lagi jutaan orang di dunia. Joe juga memberitahu jika Cruz nantinya akan mengeksekusi ayah Aliyah. Dan jika Cruz gagal, maka bom akan dijatuhkan di TKP tanpa harus menunggu Cruz keluar dari sana. Setelah cukup lama Joe menceramahi Cruz akhirnya bisa kembali bersemangat meskipun agak berat. Singkat cerita, Cruz kini telah kembali ke kamar Aliyah, sementara Joe dan Kyle mendengarkan percakapan mereka lewat penyadap. Namun baru saja beberapa detik, Cruz tiba-tiba mematikan penyadapnya. Awalnya Cruz berniat untuk membawa Aliyah pergi dari sana, namun dia berubah pikiran karena Aliyah menyebutkan jika bapaknya ternyata tak akan muncul di Mallorca. Itu sama dengan bunuh diri, ucap Aliyah. Singkat cerita, Cruz pun pergi dari sana, begitu pula dengan Joe dan Kyle yang bersiap untuk terbang kembali dalam rangka menyiapkan rencana selanjutnya. Di perjalanan, Cruz tampak sangat stres dan lelah, dan begitu sampai di persembunyian tim Lioness, Cruz langsung dibawa ke ruangan dan ditanyai apakah penyamaran Cruz terbongkar. Dia pun menjawab tidak, tapi seperti yang tak yakin hingga 3 kali diberikan pertanyaan yang sama. Cruz pun tetap menjawab tidak terbongkar. Setelah itu Joe melihat isi tas Cruz dan menemukan ada surat undangan pernikahan untuk Cruz. Cruz kembali ditanya kenapa dia tak ikut saja langsung bersamanya. Cruz lantas menjawab jika dia akan pergi dulu ke Riyadh untuk pulang. Padahal itu adalah kesempatan paling bagus untuk membunuh ayah Aliyah. Namun melihat keadaan Cruz yang sedang kacau galau, membuat Kathleen dan Joe harus bersabar kembali. Tentu sekarang hanya menyisakan satu kesempatan untuk bisa bertemu dengan ayah Aliyah alias mafia jahat itu, yakni di pesta pernikahan di Mallorca meskipun persentasenya 50-50. Selanjutnya, Cruz pun disuruh untuk istirahat agar pikirannya bisa kembali jernih. Singkat cerita, Joe pun kembali dulu ke rumah di selang-selang waktu tersebut, menemui keluarganya. Apalagi Kat yang baru saja pulang dari rumah sakit. Joe juga ingin membuat keluarganya tetap baik-baik saja. Setelah itu Joe langsung pamit lagi pergi untuk seminggu ke depan. Namun untuk masalah pulang, dia tidak bisa menjanjikan itu untuk Kat. Joe juga di sini berusaha untuk tetap kuat menjalani kehidupannya yang cukup menguras mentalnya. Pasalnya kali ini seakan-akan seperti perpisahan selama-lamanya untuk Joe. Dia menangis karena misi kali ini sangat berat baginya. Berbeda cerita dengan Kathleen yang juga pulang ke rumah untuk sekedar berpamitan pada suaminya. Bagaimanapun Kathleen adalah wanita, di mana dia ingin dimengerti. Meskipun hubungan mereka tak pernah ada keromantisan. Tapi Kathleen saat itu sangat mengharapkannya.
Sial, sang suami justru malah kurang peka terhadap hal tersebut. Sementara di persembunyian, tim Lioness sudah bersiap untuk berangkat ke Spanyol. Tak lama disusul oleh Joe dan Kathleen yang datang ke bandara. Sesaat setelah di dalam pesawat, Joe membuka laptopnya dan memperlihatkan sebuah video dokumenter hasil tangkapan para agen lain tentang konflik apa yang terjadi di Timur Tengah pada Cruz. Hal ini diharapkan agar Cruz bisa mengembalikan jiwa marinirnya dan hanya fokus untuk keberhasilan program operasi ini. Tak hanya itu, di dalam pesawat mereka semua tengah merencanakan di mana tempat tim Lioness akan standby. Karena Mallorca adalah sebuah pulau, lalu jika kemungkinan terpahitnya Cruz tertangkap, apa yang akan mereka lakukan? Bersambung. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah bandara di mana Joe memberikan sebuah kalung dan anting yang harus dipakai oleh Cruz. Anting dan kalung itu adalah sebuah jimat bagi Cruz sekaligus untuk memberikan sinyal nantinya ketika Cruz telah berhasil membunuh ayah Aliyah dan membutuhkan penjemputan. Setelah itu Cruz bersama Kyle turun dari pesawat dan langsung menuju mobil untuk menuju bandara publik. Dan sesampainya di sebuah parkiran tertutup, Kyle memberitahu Cruz bahwa mereka tak boleh saling tatapan dan apalagi terlihat saling mengenal. Kyle di sana langsung menuju seorang agen wanita, sementara Cruz berjalan sendiri. Tentu saja, sepanjang perjalanan dari Barcelona menuju Mallorca, Kyle terus membuntuti Cruz. Sementara itu di gedung White House, Byron kini memasuki ruangan panas di mana para pejabat dan jenderal sudah berkumpul di sana untuk menonton operasi yang sangat penting bagi kelangsungan negara Amerika. Di situ salah satu pejabat mengatakan pada Byron bagaimana jika operasi ini ditarik saja dan semua rencana dibatalkan. Tentu Byron tak ingin hal itu terjadi, apalagi Cruz dan Kyle sudah menuju TKP operasinya. Namun setelah mengutarakan pendapatnya, Byron tiba-tiba diajak ngobrol empat mata dengan anggota dewan yang lain. Di sana pria tua itu meminta diyakinkan kembali. Setelah operasi ini selesai dan berhasil, maka kemenangan akan milik Amerika dan para teroris akan kembali ke bawah tanah. Namun jika operasi ini gagal total, apa yang akan terjadi? Tentunya Byron memberikan sebuah garansi jika operasi ini pasti berhasil karena dia memiliki agen terbaiknya ada di sana. Lagi pula jika agen tersebut alias Cruz tak berhasil membunuh ayah Aliyah, dia akan memborbardir saja tempat tersebut. Namun itu adalah rencana terakhir Byron. Setelah diyakinkan, para dewan pun setuju. Sementara itu, Cruz telah sampai di sebuah bandara di daerah Palma dekat Mallorca. Di sana Cruz langsung dijemput oleh asisten pribadi Aliyah. Sedikit berbeda dengan tim Lioness yang lain, mereka menuju ke sebuah dermaga dan melanjutkan rencananya menggunakan kapal berkecepatan tinggi menuju Mallorca. Waktu tempuhnya sekitar 4 jam dari sana. Namun tak lama dari situ, Byron kembali menelpon pada Kathleen yang juga ada bersama tim Lioness. Apakah rencana ini bisa ditarik kembali? Ucap Byron. Karena dia mulai ragu sebetulnya dalam hatinya jika rencana ini berhasil. Karena Byron sendiri tahu jika Cruz adalah agen yang belum dilatih secara sempurna untuk misi kali ini. Dan Kathleen tentu memberikan jawaban yang sama dengan Byron sebelumnya. Agen mereka telah terjun ke lapangan dan sudah pasti tidak bisa mundur. Dan jika memang harus benar-benar mundur, itu akan membutuhkan waktu dan peluru. Sehingga Byron diminta untuk bernegosiasi lagi dengan para dewan. Singkat cerita, kapal mereka pun mulai bergerak menuju Mallorca. Kembali pada Cruz, kini dia benar-benar sendirian setelah sampai di rumah mewah tempat acara pernikahan akan berlangsung nantinya. Cruz langsung disambut oleh tim pengamanan di depan gerbang masuk. Lalu diperlihatkan jika di ruangan gedung putih, para dewan juga bisa melihat pergerakan di Mallorca dengan menggunakan satelit. Para dewan yang ada tampaknya kembali dibuat ragu karena bagaimana bisa
Dengan keamanan yang super ketat itu, dia bisa membunuh targetnya. Byron pun memberitahu jika semua hal ini sudah ada dalam rencana. Dan jika target tak bisa dilumpuhkan, ada tim khusus yang akan membereskan semuanya. Sekalipun itu tidak berhasil, pilihan terakhirnya adalah mengebom tempat tersebut. Kembali kepada Cruz, setelah melewati checking, Cruz tiba-tiba dibawa ke sebuah ruangan di mana tempat calon mempelai pria. Lalu, Ehsan memberikan sebuah peringatan pada Cruz jika Cruz harus menjauh dari Alia setelah mereka menikah. Lantaran Ehsan sangat kesal oleh perbuatan Cruz waktu itu. Namun karena Cruz adalah tipe wanita yang sedikit memberontak, Cruz pun menolak peringatan itu dan justru menantang Ehsan. Ehsan sontak menampar Cruz, tapi Cruz tak memberikan perlawanan dan meminta agar diantarkan menemui Alia. Singkat cerita, Cruz dan Alia pun akhirnya bertemu dan Alia seperti biasanya mengenalkan Cruz pada sang ibu. Namun terlihat jika sang ibu ternyata sangat acuh pada Alia apalagi Cruz. Sementara di sisi lain, tiba-tiba Kate alias Putri Sulung Jo mengalami mimpi buruk. Dia menjerit ketakutan sampai membuat Neil terbangun dan langsung berlari. Neil tampak panik. Di situ, setelah menenangkan Kate meminta untuk menelpon sang ibu. Dan ketika ditelepon, Kate memberitahu soal mimpi buruknya. Di momen yang sangat tidak pas itu, Jo pun tetap harus berlaku baik selaku orang tua. Namun setelah telepon diberikan pada Neil, Jo tampaknya sangat marah karena telah membuatnya panik pula. Mereka berdua pun hampir bertengkar besar karena hal tersebut. Tak lama setelah menutup telepon, Jo diberitahu jika mereka telah sampai di Mallorca. Lalu Jo pun mengambil alih teropong untuk melihat seperti apa pengalaman yang ada di villa besar itu. Dan ternyata para pengamanan Aliyah juga saling melihat ke kapal Jo. Tapi beruntung kaca kapal tak bisa ditembus oleh teropong. Sementara itu di sore hari sambil melihat sunset, Cruz akhirnya berhasil mengorek apa yang diketahui Aliyah soal bisnis ayahnya. Ternyata sang ayah adalah bos atau sultan minyak. Dan hasil penjualannya itu dipakai untuk mendanai para teroris di Timur Tengah. Tak hanya itu, ayah Aliyah juga orang yang sangat diincar oleh para intelijen dunia, terutama Amerika. Dan disinilah kenapa alasan Cruz ada. Namun sialnya Cruz terjebak dengan perasaannya pada Aliyah. Hal inilah yang membuatnya sedikit berat untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara itu ketika hari sudah menjelang malam, tim Lioness nampaknya sedang bersiap-siap jikalau Cruz telah menyelesaikan misinya dan membutuhkan bantuan untuk keluar dari sana. Lalu tak lama, Caitlin melihat dari kamera satelit jika mafia teroris itu ternyata memperlihatkan wujud aslinya di balkon TKP. Dan otomatis hal itu juga tembus langsung ke Gedung Putih. Para dewan yang melihatnya langsung panik dan menyatakan jika operasi ini sekarang harus terus maju. Sementara di dalam villa besar tersebut terlihat Ehsan sedang melacak identitas Cruz. Namun belum ditemukan saat itu, berbeda cerita dengan Byron dan Caitlin. Byron menyampaikan bagaimana Cruz bisa melewati pengamanan super ketat tersebut, karena para dewan pun mempertanyakannya. Namun Caitlin dengan tegas menyatakan jika Cruz pasti bisa mengalahkan 10 orang pengaman. Byron lantas lagi-lagi harus bernegosiasi dengan para dewan. Sementara itu di rumah Neil terlihat sedang mencoba menelpon Joe, namun Joe tak ingin mengangkatnya di depan anak buahnya. Lalu kemudian dia pergi ke sebuah ruangan, namun Caitlin yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil HP Joe demi kebaikan dan keselamatan Joe sendiri ketika sekarang bertugas. Singkat cerita di dalam villa, Cruz yang berada di kasur nampaknya tak bisa tidur karena kebingungan sendiri dengan perasaannya dan tugasnya. Dan tak lama tiba-tiba Aliyah datang ke kamarnya dengan perasaan yang sama. Lalu mereka pun saling jujur jika Aliyah tak ingin pernikahan ini terjadi sebetulnya. Sehingga ketika mereka sedang akan melakukan ritual pemujaan, Cruz tersadar jika dia sedang menjalankan misi dan langsung melepaskan ritualnya. Beralasan jika dia butuh minum, lalu ketika Cruz pergi ke dapur, ternyata dia tidak menemukan botol airnya. Tak hanya itu, tak lama seorang pria muncul di sana secara tiba-tiba, dan ternyata itu adalah ayah Aliyah, mafia sekaligus penjahat yang kini dicari-cari oleh dunia. Namun di sana pria tersebut terlihat berjalan tanpa pengawasan siapapun, alias mereka hanya berdua di dapur.
Lalu pria tua itu memberikan botol airnya dan mereka pun saling mengobrol ringan di sana. Akan tetapi tak lama tiba-tiba Ehsan datang sambil meneriaki Cruz dengan sebutan marinir Amerika. Sontak Cruz langsung refleks menghajar Ehsan dan mengambil sebuah pisau dari sana. Tak hanya itu, Cruz juga segera membunuh ayah Alia hingga menusuknya beberapa kali plus menyayat-nyayat lehernya hingga koit. Setelah itu Cruz pun langsung berusaha keluar dari villa itu dan mengirim sinyal kepada tim Lioness untuk penjemputan. Namun sialnya Cruz tak semudah itu untuk keluar dari sana karena tim pengamanan Alia langsung menembaki dirinya setelah Alia sendiri berteriak melihat calon suami dan ayahnya mati di hadapannya. Cruz berusaha kabur dari sana sambil ditembaki. Beruntungnya tak ada satupun peluru yang mengenai dirinya hingga tim Lioness pun datang untuk memberikan counter attack lalu menghabisi musuh. Di situ Joe lantas langsung memberi Cruz pergi ke pesisir pantai dan menyuruh Cruz untuk berenang menuju kapal, diikuti dengan tim Lioness yang lain. Dan setelah sampai di kapal, Cruz langsung menghajar Joe hingga memitingnya. Namun hal tersebut langsung dilerai oleh yang lain. Di situ Caitlyn juga langsung menanyakan pada Cruz apakah Cruz telah membunuh targetnya. Tentu Cruz yang masih kebingungan memberitahu jika target sudah mati. Di situ Caitlyn memberitahu Byron dan Byron pun memberitahu para dewa jika misi telah berhasil dilakukan. Namun wakil direktur yang mendengar kabar itu cukup kaget. Kembali ke kapal setelah keadaan tenang, Joe memanggil Cruz untuk menyelesaikan masalahnya di luar ruangan. Di situ mereka sempat berkelahi, namun Joe memitingnya dan menenangkan Cruz. Namun Cruz berkata lain, dia memberitahu jika Cruz tidak tidur semalaman dan harus membunuh seorang kakek paruh baya. Dan yang Cruz lakukan hanyalah demi turunnya harga minyak. Dan Joe pun tak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain, Alia yang berada di villa hanya bisa bengong dan bingung karena baru menyadari jika Cruz adalah seorang agen. Tapi masalah yang kini dihadapi sudah selesai dalam sekejap. Dan di akhir film, Caitlyn terlihat telah pulang ke rumahnya dan sang suami memberitahu jika harga minyak telah turun $8 per barelnya. Sementara Joe yang datang ke rumah langsung disambut hangat oleh sang suami dan menceritakan jika misi kali ini sangat sulit baginya. Dan akhirnya film pun tamat.